Memang untuk jadi pengusaha itu nggak mudah, pahit ya pahit memang. Disiapin dulu hatinya, biar nggak terlalu ngerasa berat. Tugas kita hidup itu jalanin aja. Mau jadi pengusaha, ya saya pengen jadi pengusaha itu, ya udah jalanin doa di depan. Nggak usah dipikir, nggak usah dipikul. Usahanya sambil jalan ngalir aja, itu akan terasa nggak berat. Berjalan setahun itu saya malah punya hutang 220 juta. Semakin kita memantapkan diri untuk keluar dari riba itu, semakin hari semakin nggak bisa makan. Uangnya sisa ini aja yang mau dibuat modal usaha, kok ya dibawa kabur orang gitu. Ya Allah, kalau ini problem ini nggak beres, gimana saya bisa bantu orang-orang itu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Adam, owner dari PT SBS Group yang membawahi brand 109 Pilo. Saya berasal dari desa kecil di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatannya Tulangan. Dari kecil saya hidup di desa. Di masa kecil ya sama mainnya kayak anak desa, main ke sawah, main sepak bola. Tidak ada permainan yang kayak zaman sekarang yang serba digital gitu. Selulus SD saya dibesarkan di pesantren. Karena saya bukan di pesantren modern ya, pesantren Salafiyah, jadi pendidikan pesantren itu memang beda dengan pendidikan anak pada umumnya kalau besar di rumah. Kalau di pesantren kan kita harus bangun malam, sholat malam dari jam 3 itu sudah berkegiatan sampai siang mungkin istirahat bentar, lanjut sore lagi ngaji lagi. Nah, salah satu faktor yang membuat saya bisa mandiri itu hal yang seperti itu karena sudah terbiasa dari kecil. Kalau di pesantren salaf itu kalau kita nggak masak ya nggak makan gitu. Kalau di pesantren modern mungkin ada dapat jatah makan dari pengurusnya yang kita tinggal makan aja sehari 3 kali. Kalau di pesantren habis subuh jam sebelum berangkat sekolah ya kita masak dulu. Kalau nggak masak ya nggak sarapan berarti, termasuk siangnya juga gitu, malamnya juga gitu. Jadi memang itu yang membuat jiwa kemandirian ini muncul gitu. 2009 saya kuliah di Surabaya. Jadi waktu itu kuliah itu saya dikasih uang sama orang tua untuk bayar pendaftarannya di awal. Habis itu untuk pendaftaran di awal itu kan lumayan. Orang tua juga mampu, cuman saya bilang ke orang tua, udahlah saya bayar sendiri aja gitu. Mungkin karena kebiasaan dari kecil sudah gitu. Sebenarnya ada jiwa pengen enak ya tinggal ngejalanin kuliah gitu, ada gitu. Tapi saya waktu itu ngerasanya kalau kita tinggal jalanin aja, saya takut dalam hati sendiri itu takut saya nggak beneran gitu loh. Kuliahnya itu nggak bener. Beda lagi kalau kita bayar itu pakai uang hasil kerja sendiri. Meskipun ya sering kali terlambat, hampir semesteran itu enggak pernah saya semesteran langsung sudah SPP sudah terbayar gitu, enggak. Yang pada awalnya anak desa masuk ke pesantren yang jauh dari dunia modern, masuk ke kota besar Surabaya ngekos, itu banyak yang harus saya bisa beradaptasi. Termasuk cara pergaulan, gimana kita bertahan hidup, karena di saat kuliah itu juga bayar kuliahnya dari hasil kerja saat kuliah itu. Pada saat kuliah itu kebetulan jurusannya di desain grafis gitu kan, jadi pas masuk kuliah itu sudah bisa ya sedikit-sedikit cari freelance untuk bisa untuk bayar kosan, bisa untuk ya makan, bisa untuk bayar kuliahnya. Meskipun sampai pada saat lulus 4 tahun itu
sampai sama wisuda itu masih ada tunggakan di iuran kuliahnya di SPP itu masih belum lunas, jadi sampai menjelang H-2 mungkin kalau seingat saya baru lunas. Itu kebetulan saya sama istri udah kenal dari pas kuliah, itu udah kenal, jadinya istri sudah kerja di pabrik makanan gitu di Sidoarjo. Ada dari pas saya kuliah itu banyak juga yang disupport dari hasil gajinya dia gitu. Jadi memang benar-benar anak desa yang pengen kuliah banget. Masuk ke kota banyak adaptasi yang ya kalau di desa makan kan sekedarnya bisa murah gitu. Kalau di Surabaya apalagi anak kuliah itu enggak bisa, jadi kita harus beli untuk hari ke harinya itu kan juga lumayan. Di kuliah itu saya selesai sebenarnya nggak sampai 4 tahun, 3,5 tahun itu udah wisuda saya. Karena memang biar cepat selesai, biar nggak lama-lama juga bayarnya kan gitu. Semakin panjang pasti semakin bebannya semakin banyak juga. Saat lulus kuliah itu tahun 2013 itu saya sudah bekerja di salah satu PH di Surabaya yang di bidang yang sama dengan kuliahannya. Awalnya kan freelance, habis itu sama kerja ikut produksi yang di dunia digital marketing gitu. Di waktu itu di tahun 2012-2013 digital marketing nggak tren yang seperti sekarang yang sudah kita belajar bisa sarannya dari Google, dari YouTube, dari sosmed, dari manapun itu banyak. Kita mau ikut workshop itu banyak. Di PH saya itu memperkenalkan jasanya untuk pelayanan digital marketing itu ndak mudah gitu. Untuk gimana kita pentingnya mengelola produk, jualan brand, pentingnya menaikkan penjualan brand di tahun 2012 itu waduh, edukasinya sangat berat sekali. Itu di digital marketing itu yang saya rasa pemasaran produk paling utama itu ada di sana, karena di saat orang di lockdown udah nggak bisa keluar rumah, udah belanja apalagi udah ketergantungan di marketplace gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus adaptasi. Banyak contoh-contoh yang di sekitar kita mungkin produk sebenarnya produk itu jalan, brandnya sudah besar, tapi kena modernisasi, kena adaptasi dunia digital marketing yang sangat cepat. Banyak juga yang nggak bertahan gitu. Ambil garis besarnya sebenarnya produknya nggak berubah, cuman cara pemasarannya aja yang beda. Dari Pulau Jawa ke Pulau Madura itu kan pakai kapal feri. Nah sekarang dibangun dengan jembatan Suramadu, kapal feri sudah nggak berfungsi lagi. Nah itu sebenarnya produknya kan sama, cuman cara jualannya gimana kita bertahannya itu yang berbeda. Yang kapal udah tergeser, sudah nggak berfungsi semenjak adanya jembatan gitu. Yang dapat cuan kan yang punya jembatan gitu. Mau nggak mau kita harus adaptasi di dunia digital. Tahun 2015 saya memutuskan untuk nikah. Nah habis nikah itu sudah pengen coba cari kerja di bidang lain lah di PH, karena mungkin udah capek, udah dari masa kuliah udah 5 tahun lebih, pengen coba di bidang lain. Waktu itu ada yang nawarin untuk kerjaan di leasing ya. Di leasing itu fokus ke pinjaman dana. Komisinya tahun 2015 itu satu orang dapat, yang deal itu saya dapat 300.000. Jadi sehari dapat 3-5 orang per hari rata-rata. Itu sama sekali saya nggak melakukan sebar brosur, nggak melakukan nawar-nawarin ke tempat-tempat pasar atau apa gitu, enggak. Semua murni dari online. Waktu itu saya iklan di Google, iklan di OLX, maksudnya bukan nanam iklan ads ya, cuman hanya buat blog, buat untuk mendatangkan SEO-nya gitu. Nah, per hari kalau waktu itu diketik pinjaman dana Jawa Timur, karena kita covernya Jawa Timur dulu, leasingnya itu udah di atas sendiri, sampai satu halaman itu semua nomor handphone saya. 27 juta itu sebulan. Kelihatan sangat besar, tapi yang kita miliki secara realnya
itu bukan malah semakin besar tapi malah semakin sengsara gitu. Jadi kelihatan sangat besar tapi kita bisa beli kulkas, bisa beli mesin cuci untuk orang tua, bisa beli handphone, tapi kok semakin masuk ke sana saya juga malah semakin punya banyak hutang gitu. Karena dari uang itu pendapatan yang segitu sebulan larinya ini nggak selalu benar juga gitu. Kalau bahasanya dalam agama sih itu Allah ngasih kita istidrat ya. Jadi seakan-akan kayak kamu dikasih rezeki yang banyak gitu, padahal itu malah menjerumuskan gitu loh. Bukan malah lebih bagus, bukan malah lebih bahagia. Kelihatannya bagus di depannya tapi di belakangnya endingnya itu sampai tahun 2016 berjalan setahun itu saya malah punya hutang 220 juta. Karena hasil dari uang itu saya buat coba, sambil dapat dari leasing saya buka usaha. Usaha nggak jalan, buka usaha lagi nggak jalan. Sempat buka usaha tiketing jual tiket pesawat, tiket kereta gitu. Baik, kita buat sistem online, sudah jalan, sudah keluar uang sebanyak 100 juta lebih lah waktu itu. Terus akhirnya muncul brand yang punya modalnya lebih besar. Nah, kita sudah di tengah jalan itu habis uangnya karena sudah diinvestasi dibuat sistem aplikasi segala macam, itu kan bukan berupa barang ya. Nah, seperti itu yang bikin malah menjadi lebih terjerumus, bukan malah menjadi lebih bagus, tapi hutangnya malah makin banyak. Tahun 2016 anak saya lahir, kita punya hutang yang ratusan juta, jadi sangat di luar kepala sekali. Yang gimana bayarnya gitu, duit ratusan juta segitu. Akhirnya saya introspeksi, ini apa yang salah gitu. Ya Allah, apa yang salah dari pekerjaan yang saya jalanin? Saya juga nggak nipu orang, saya juga nggak nyakitin orang gitu, tapi kok malah lebih terjerumus gitu. Jadi saya introspeksi, apa mungkin karena riba ini ya, mungkin karena ini gitu. Waktu itu masih sempat kita ngototnya itu sebenarnya di 6 bulan pertama itu sudah ada di dalam hati, ini gimana, ini riba ini gimana. Cuman tanya sama teman yang sekerja itu, mereka bilangnya kebanyakan gini, enggak, itu kita nggak dosa karena yang kita kan perantara aja, kita juga yang menerima uangnya gitu loh, bukan yang ngasih uang yang ngasih bunga gitu. Termasuk yang kalau kita pinjam uang di bank pun yang dosa kita nggak dosa karena kita kan yang nggak ngasih bunga, yang ngasih bunga itu yang banknya. Itu statement itu yang ada di sekeliling saya itu seperti itu. Jadi kalau kita pinjam uang ke bank ya enggak apa-apa, yang nggak boleh itu yang minjemin gitu. Sebenarnya ada benturan dikit ya. Ini satu boleh satu nggak boleh, ini gimana? Cuman ya belum ini banget, jadi aduh ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kok tambah setahun tambah terjerumus akhirnya introspeksi, apa sebenarnya itu nggak boleh. Logika saya kalau ini karena orang mencuri aja kita membantu orang itu nyuri, itu kan sama aja, kita juga nggak boleh gitu ya. Saya nggak nyamakan itu dengan pencuri, memang beda, cuman kan akhirnya saya flashback lagi, saya ngaji lagi, saya baca tafsir, ini gimana sebenarnya perihal riba ini gimana gitu. Kita dari situ mantapkan, oke, mungkin karena ini saya pengen keluar dari sini. Itu masih di Sidoarjo, pengen keluar nggak bisa karena kanan kiri sudah sebegitu, dan angsuran saya juga udah banyak waktu itu. Ada beli elektronik, TV, kulkas, handphone, ya barang-barang yang nggak perlu, termasuk keperluan untuk yang tadi mau buka usaha itu nggak ada yang jadi gitu. Beberapa bulan introspeksi, kita nggak bisa keluar dari sini kalau lingkungannya masih yang seperti ini gitu. Akhirnya saya telepon teman saya yang di Bali, kamu ada kerjaan nggak? Ada di sana, oke deh.
waktu itu saya bawa anak sama istri. Saya nggak tanya gajinya waktu itu, padahal penghasilan saya sehari segitu 1.500.000-an, sebulan udah berapa. Terus yang kerja di Bali itu gajinya sebulan waktu itu 3 juta, gajinya 3 juta per bulan dengan biaya kos itu 1.400.000. Kita bayar kosnya 1.400.000, sisa 1.600.000. Ya pasti nggak cukup lah, punya anak, punya istri gitu kan. Tapi saya niatin oke, saya ke Bali, saya merestart hati gitu. Semakin kita memantapkan diri untuk keluar dari riba itu, semakin hari semakin nggak bisa makan. Jadi kondisi malah semakin buruk gitu. Mau makan buat nggak usah besok, pagi, nanti sore makan apa aja nggak tahu gitu. Anak saya masih ingat masuk kos pertama nggak ada kasurnya, uang saya tinggal 35.000, nggak bisa tidur malam karena waktu itu datangnya malam panas, nggak bisa tidur. Terus saya cari di OLX itu ada orang yang jual kipas angin 35.000. Saya cari itu, beli, dapat, saya bawa pulang. Pas nyampe di kosan itu kipasnya bunyinya kenceng banget. Wah udah ngomong nggak denger. Tapi ya yang penting dia nggak keringetan aja udah. Itu sisa uang 35.000 yang satu-satunya. Hari kedua mulai kerja itu saya nggak tahu kan besok buat makan apa gitu. Nah dari situ cobaannya masih ada lagi. Di HP ini masih bunyi nih, orang buat pinjaman dana lagi dong gitu. Sebenarnya tinggal saya forward aja ke kantornya, itu langsung diproses, langsung dapat lagi saya. Ya image-nya masih belum seberapa tebal di situ karena proses perjalanan titik balik ya. Jadi ya masih saya terima lagi, pas diterima lagi ya akhirnya masuk ke situ lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung juga. Di Bali pun itu masih butuh proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk bisa benar-benar keluar itu. Habis gajian, habis masih kita terima lagi itu orang, meskipun nggak banyak ya, kita terima pas saat butuh gitu loh. Benar-benar nggak ada gimana ini, terima apa enggak gitu. Jadi supportnya istri, gimana ini, diterima apa enggak? Ya kalau diterima kita ada buat makan, nanti kalau nggak diterima ya nggak ada buat makan gitu. Imannya masih belum tebal banget mungkin ya, karena masih takut nggak makan, pakai logika manusia gitu, masih berjalan. Kurang lebih di Bali 6 bulan itu kita putuskan untuk oke lah kita keluar nih dari sini gitu. Keluar, nggak bisa makan, nomor yang tadi masih ada yang sudah nyangkut di Google, di OLX, di iklan itu kan nggak bisa kita take down tuh, naik terus kan di posisi itu terus. Nah ini kita putuskan untuk buang nomornya, baru kita lost komunikasi untuk orang yang nyari pinjaman dana itu. Lost komunikasi ya udah, sambil gitu sambil jalan karena tadi udah beberapa bulan mungkin ada gaji dari kantor gitu kan. Setiap hari cukup lah buat makan, mulai cukup buat makan. Seterusnya setelah 6 bulan melewati di Bali itu tidak tahu kenapa, tapi itu barang-barang saya itu semakin hari rusak satu persatu. Dimulai dari handphone itu pas saya berangkat kerja hilang gitu, gak bisa komunikasi, sudah saya bilang handphone saya hilang gitu. Habis handphone hilang, mulai ada kulkas yang kan beli sebelumnya saya bawa juga ke Bali, itu rusak. Mulai mesin cuci yang saya belikan ibu mertua itu rusak, TV itu rusak, katanya lembab gitu. Pokoknya semua barang yang kita beli itu satu persatu itu rusak. Dari situ bingung lagi kan, hati ini bolak-balik, ini gimana. Tapi sisi lain oke lah, kita memang berdoa setiap pagi, sholat duha itu, ya Allah kalau ada rezeki kami yang haram, minta tolong sucikanlah ya. Mungkin dari situ jadi yang produk yang tadi sudah berupa barang itu rusak satu persatu, akhirnya disucikan sama Tuhan gitu. Oh ini memang doa saya, ya udah kita jalanin aja gitu.
sampai 1 tahun itu makan susah lah, pokoknya sambil gojek juga setiap hari. Pokoknya yang hasil kerja itu buat bayar kosan sama beli susu anak. Kalau buat makan setiap hari dari gojek. Di tahun kedua mulai ada titik balik itu. Tahun kedua di Bali mulai membaik, perekonomian membaik. Saya nggak tahu juga, gaji juga sama. Terus kok semakin pendapatan ini mulai semakin menambah gitu dari gojeknya. Di situ di tahun kedua, oke, mulai kita berpikir gimana ngelunasin utang yang itu gitu kan. Nah, ini kalau gini nggak bisa lunas-lunas kalau gitu terus. Di tahun kedua itu kita mulai jualan online pakai OLX waktu itu, jualan HP. Di tahun kedua sudah membaik, udah bagus, perekonomiannya ya udah bisa ada tabungan lebih. Utangnya di tahun kedua udah lunas karena dari hasil jualan-jualan itu tadi untuk bayar hutang. Akhirnya hutang lunas, kita putuskan balik ke Sidoarjo. Ya tetap masih sama jualan HP, cuman sudah nggak seberapa kenceng kayak di Bali. Kalau di Bali sehari bisa 10, bisa 15, kalau di Sidoarjo mungkin ya 1, 2, 3 lah mentok itu sehari. Itu udah bagus banget. Nah, di situ kita mikir tinggal produk apa yang mau dijual. Berarti kita penjualannya itu harus melalui online. Tapi produk apa yang mau dijual itu aja yang dicari. Yang penting kita menguasai teknik pemasarannya dulu. Kita mikir tinggal produk apa yang mau dijual. Berarti kita penjualannya itu harus melalui online. Yang penting kita menguasai teknik pemasarannya dulu. Awal produksi gendongan bayi. Karena apa? Waktu itu uang saya yang saya bawa pulang dari Bali itu ya karena pulang terus sisa handphone itu ya 1, 2, 3 lah. Dari situ dikumpulin sisa uang waktu itu kurang lebih untuk modal di ngawali jualan gendongan bayi itu 2.500.000. Akhirnya kita putuskan untuk membuat gendongan bayi yang dijual di online gitu. Nah, di hari pertama saya langsung ke Surabaya kota sama anak saya sama istri naik bus. Di saat naik bus itu kan panas ya, panas banget, anak kecil gitu kasihan juga, cuman ya gimana lagi, memang bisanya naik itu. Terus karena barang yang kita beli itu kainnya itu karungan, ada 3 karung kalau nggak salah waktu itu 3 karung. Kita naikkan bis terus turun ke terminal. Turun di terminal karena saya naik motor jadi nggak bisa bawa gitu, jadi saya nyari angkot yang sejalan dengan rumah ibu saya waktu itu. Cari angkot warna kuning, oh ini yang sejalan ini. Oke Pak, saya kirim ini ya untuk diturunkan di sini gitu. Oke, nah angkotnya jalan, saya jalan naik motor. Kesalahan saya nggak saya ikutin itu dari belakang, udah ada jalan sendiri-sendiri, percaya gitu loh. Sampai rumah jam 2-an lah, jam 2 siang itu ya, kainnya yang dititipkan di angkot tadi belum nyampe. Kayak kita tunggu sampai sore jam 4 belum nyampe. Waktu itu bulan puasa 2018, bulan April kalau nggak Mei. Sampai itu sore itu saya cari itu orangnya, angkotnya di jalurnya. Saya cari lagi muter-muter, waduh hilang ini dibawa kabur ya. Saya cari muter di rutenya, putar lagi ke Sidoarjo kota itu. Sampai 2 kali itu nggak nemu. Akhirnya sampai maghrib saya pulang, bapak saya bilang udahlah nanti dicari lagi, buka puasa dulu gitu. Ya udah deh nanti aja. Di saat buka puasa itu saya udah pasrah deh, oke lah, modal kita 2.500.000, yang istri saya itu sempat agak mau nangis gitu. Kita uangnya sisa ini aja yang mau dibuat modal usaha kok ya dibawa kabur orang gitu.
kalau memang dibawa kabur ya udah gitu, saya pasrah aja, besok mungkin ada jalan lain, mungkin bukan ini jalannya gitu loh untuk kita buka usaha. Nah habis itu saya taraweh, habis taraweh baru kepikiran kalau angkot itu ada tempat mangkal, kenapa kok nggak kita tanya ke ketuanya gitu. Kira saya datang ke tempat mangkalnya, tanya ketuanya, Pak, saya nyari barang ini saya titipkan tadi, plat nomornya berapa? Waduh, saya nggak nyatet. Ciri-cirinya gimana gitu. Nah itu saya jelasin ciri-cirinya, orangnya gini. Oh iya, saya antarin ke rumahnya gitu. Nah itu seneng gitu. Nah, antarin ke rumahnya, orangnya ada di rumah, tapi mobilnya sama barangnya nggak ada gitu. Waduh, kabur beneran ini, ketahuan kan orang. Waduh, mobilnya nggak di sini, dia bilang gitu, di sana karena saya setoran mobil. Oh gitu Pak, ya udah deh ambil sekarang aja. Bisa bawa motor? Ya bisa Pak, saya oper 3 kali nanti nggak apa-apa gitu kan, deket. Nah kita ambil ke tempat yang majikannya, dia ada barangnya, jadi alhamdulillah ya masih rezekinya lah gitu. Saya ambil poin pentingnya di saat kita itu ngerasa kehilangan, ngerasa bukan pas itu kita doa gini kok harapannya yang terjadi gini gitu. Poin pentingnya udah kita pasrah aja. Nah, pasti ada jalan yang lebih baik gitu. Tapi di saat pasrah itu malah yang dikasih itu malah lebih baik gitu. Memang waktu itu pasrah wis udahlah, bukan jalannya di sana mungkin gitu, kita harus mulai nol lagi, tapi yang penting dari balik kan utangnya udah lunas, sudah beres gitu. Nah singkat cerita kita mulai produksi gendongan bayi, kita jual online. Habis jual online sehari laku 1-2 gitu kan ngawali. Terus jalan kurang lebih seminggu, saya ngeprint itu banyak, saya masih ingat jumlahnya 12. Itu saya foto, itu saya abadikan. Wih, ini pertama kali sehari dapat 12 gitu. Habis itu saya sambil nawarin ke orang-orang yang jualan online gitu. Saya tawarin, Mas, mau jualan ini nggak? Coba, ini saya juga udah jualan online dan udah jalan loh gitu. Dia nanya, oke coba ya, berapa? 200 gitu. Padahal sehari baru bisa produksi 50. Itu saya jadikan ke tetangga kan, nggak punya mesin sendiri karena modal 2.500.000 dari mana beri mesin. Saya jadikan ke tetangga, aduh 50 baru sehari baru 50, dia pesan 200. Oke Mas, saya kirim ya 2 hari gitu, saya bilang gitu, karena besok saya ada kiriman ke tempat lain, saya bilang gitu. Jadi kesan yang saya sampaikan itu jangan kesankan kita baru mulai gitu, tapi memang udah profesional. Bukan berarti kita nipu ya, maksudnya ya kesan itu yang penting di utama. Nyampe di tempatnya itu nggak sampai 10 menit lah, ternyata barang itu sudah ada yang nunggu gitu. Udah ada yang nunggu, terus langsung dikeroyok, oh ini yang ditunggu itu, langsung pelanggannya dia langsung beli di tokonya, di gudangnya itu. Nah saya perjalanan balik, baru di tengah perjalanan orangnya sudah telepon saya lagi, Mas sudah saya transfer, besok saya minta 1.000 gitu. Wih, dari mana 1.000 gendongan bayi, kita baru bisa 200, ini aja udah bagus gitu. Saya bilang lagi, Mas kalau saya kirim ke sampean 1.000, masalahnya pelanggan saya yang lain nggak kekirim nanti gitu. Saya nggak bilang kalau online kalau apa, cuman patokannya gitu aja, pelanggan saya yang lain nggak kirim, saya kirim aja per hari 200 biar sama-sama bisa terkirimnya. Saya mikir saya harus beli mesin ini, kalau nggak gitu nggak bisa, siapa lagi nyari tetangga gitu. Oke, beli mesin, uangnya masih nggak cukup. Nah kebetulan ada teman saya waktu itu, teman dari kecil ya, satu desa itu, dia tahu problemnya, saya curhat cerita, oke wes gini aja, motorku tak jual gitu. Dia, wih beneran dah? Iya tak jual, pakaian modal buat beli mesin, buat beli kain lagi, karena ada pesanan 1.000. Nanti setelah kamu dapat kirim itu 1.000 kan dapat uang lagi, nanti biar aku beli motor lagi gitu. Itu, wis oke lah terserah deh gitu. Ya sampai sekarang saya ingat itu. Bantuan-bantuan seperti itu yang nggak ada di logika saya ya, logika manusia nggak ada. Jadi Tuhan ngirim aja bantuan dari mana gitu, ada aja gitu. Nah setelah itu singkat cerita 1.000 saya kirim, mulai ada agen lagi, reseller baru. Akhirnya ya kita kumpulin orang, mulai beli mesin jahit 1, 2,
Nah itu dari penjahit yang tadi di rumah mulai saya kumpulkan. Karena apa? Biar bisa kerjanya tepat waktu. Jadi mulai harus profesional itu. Jalan jualan gendongan bayi 3 bulan, udah jalan di online jalan, di agen reseller jalan. Mulai ada kendala baru lagi, masalah di perizinan. Jadi kalau produk anak-anak itu harus ada izin SNI gitu. Ada polisi datang ke rumah masalah SNI itu, ya saya nggak bisa, nggak mungkin lah. Ini rumahan penjahit cuma 4-5 orang mau ngurus SNI gimana. Akhirnya saya coba cari cara, oke lah, cari produk lain gitu yang nggak berbenturan dengan hukum gitu. Dari situ kepikiran mulai, karena di bidangnya jahit ya kita ke jahit lagi kan pikirannya, masuk ke bantal. Terus mulai buat bantal dan guling waktu itu. Nah karena itu nggak ada perizinan yang sangat ribet, jadi bisa jalan mulus. Di tahun 2020 awal bulan Januari itu saya masih ingat, saya baru pulang umroh. Di saat pulang umroh itu langsung besoknya itu bandara di Jeddah itu ditutup untuk keberangkatan umroh. Di bulan Maret kita kena efeknya, terjadi lockdown. Nah dari situ saya sudah berpikir, waduh gimana ini di lockdown ini. Ternyata yang terjadi adalah berbeda. Jadi banyak orang yang usahanya waktu itu nggak jalan, yang tempat kerjanya nggak bisa kerja karena efek pandemi di lockdown dan segala macam. Tapi di kita itu malah semakin traffic ini semakin meningkat. Jadi kita semakin nambah karyawan. Jadi pas saat lockdown itu awalnya kita karyawan kurang lebih 50-an. Lockdown terjadi itu 2 bulan itu karyawan jadi 100 lebih waktu itu. Karena order kita semakin hari semakin naik terus gitu. Nah waktu itu kita beruntung banget karena apa? Sebelum pandemi datang, kita di online sudah jalan. Agen reseller itu sudah jalan juga, mereka juga jualan di online. Jadi pas pandemi datang di lockdown, itu kita udah siap. Kita tambah gudang baru lagi yang ketiga untuk tempat pendistribusian khusus sendiri. Jadi sekarang kita gudangnya itu sudah terpisah, mana tempat produksi sendiri, mana tempat barang jadi untuk distribusi sendiri. Mau nggak mau saya harus geser, pindah rumah tinggal karena sudah ditempati untuk produksi semua, nggak cukup. Jadi kita harus beli rumah baru nih untuk yang khusus kita sendiri, yang ini jadi pabrik semua. Jadi dari situ perizinannya udah dijadikan pabrik, dirubah. Peran istri sangat penting sekali, mungkin banyak nggak terceritakan, tapi di balik itu sangat penting sekali. Yang pertama kayak pas saat saya membangun bisnis ini, istri ini tugasnya itu kayak seperti mantau dari jauh aja, cuman ngingetin, jangan gini loh, jangan gini. Kalau ada problem apa gitu, dia yang rasanya meredam, udah pikir besok lagi, besok jalan. Membuat usaha ini itu untuk bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyaknya nggak ada hitungan. Jadi kita bisa segini, oke kita bisa banyak lagi nih. Kadang ada ya di saat kalanya saya down, itu mungkin pas ada problem kayak ada masalah hukum atau pas ada problem apa gitu, saya doa, ya Allah terima kasih saya sudah bisa bermanfaat, sudah Engkau berikan saya kesempatan untuk bermanfaat kepada orang lain. Kalau memang sudah cukup segini ya udah nggak apa-apa, tapi kalau bisa saya minta lagi biar saya bisa lebih banyak lagi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, kalau ini problem ini nggak beres, gimana saya bisa bantu orang-orang itu lagi? Alhamdulillah kita ada penawaran dari perusahaan Asia ya untuk mau kerjasama dengan kita, mau masukkan saham ke kita untuk menjadi booster biar produk brand ini cepat menasional, karena target kita menguasai pasar nasional. Dan juga di bulan ini
dari marketplace, saya sebut aja Shopee, mereka minta penawaran harga produk dari kita, mereka mau beli putus. Jadi mereka mau beli produk kita untuk dia jualan sendiri. Nah, dari yang seperti itu bisa dilihat kalau peluang untuk marketnya produk ini semakin hari semakin meningkat, semakin terbuka lebar sih. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin itu ada perusahaan Asia mau masuk ke kita nawarin, nggak mungkin dari Shopee itu mau beli produk kita untuk mereka jualan sendiri, karena mereka menilainya bahwa produk brand ini sudah memiliki nama gitu loh, udah ada grow up-nya itu udah cepet banget. Jadi penawaran itu datang terus dari perusahaan-perusahaan besar yang mau kerjasama. Bagi teman-teman yang mau menerjuni di bisnis ini, peluangnya ada dua. Kalau untuk yang mau ngawali di usaha yang di awal, bisa jualan pakai produk brand kita, pakai Pillow, karena pasarnya sudah bagus sekali. Untuk yang peluang kedua, bagi teman-teman yang sudah jualan, pernah jualan produk apapun yang di maklon dan pengen maklon ke kita, itu kita bisa buatin. Jadi kamu pengen jualan bantal atau spray atau bed cover yang pakai mereknya sendiri, itu bisa kita buatin juga. Karena memang saya pengen sukses ini nggak sendirian, biar banyak teman-teman yang sama-sama sukses juga. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang ya, memang untuk jadi pengusaha itu nggak mudah, pahit ya pahit memang. Kalau yang sekarang lagi berat, lagi ada problem apa gitu, kita flashback dulu di depannya, kenapa kok berat, kenapa kok nggak jalan, kenapa kok terjadi seperti ini padahal kepinginannya nggak seperti ini. Kita ke flashback dulu, introspeksi lah dulu di awal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jalanin apa, keinginan apa, hajat apa, itu saya balik. Kalau dulu kan orang bilangnya berusaha, habis itu yang penting kita ikhtiar, hasilnya apa kata Tuhan gitu. Setelah ikhtiar baru kita berdoa, nanti endingnya Tuhan. Nah, kalau saya balik, jadi kayak mau mengerjakan sesuatu, pengen ada hajat apa, ya kita doa aja di depan. Jadi saya doa dulu, ya Allah saya mau buat gini, kalau memang ini bagus, kalau Engkau ridhoi kasih jalan, kalau nggak ridhoi ya sudah. Jadi di awal itu kita sudah siap dulu hati untuk besar hati lah. Kalau itu nggak tercapai, jadi nggak terlalu berat juga. Ngapain doanya di belakang, atau juga ujung-ujungnya doa. Jadi saya balik doanya di depan. Habis gitu usahanya sambil jalan ngalir aja. Itu akan terasa nggak berat. Karena pengalaman saya sebelumnya itu logikanya kita oke, dibuat strategi seperti ini nanti jalan. Tapi ternyata zong semua. Ya, sebelum jalan kita doa dulu, nanti jalannya Tuhan yang atur. Itu lebih bagus dan lebih enak, dan kita sudah siapkan berhati besar di depan. Nanti kalau jalan ya udah oke, berarti dikasih Tuhan. Kalau nggak jalan mungkin ya nggak dikasih. Tugas kita hidup itu jalanin aja. Mau jadi pengusaha, ya Allah saya pengen jadi pengusaha itu, ya udah jalanin, doa di depan. Nggak usah dipikir, nggak usah dipikul. Biasanya yang berat itu, bikin berat itu karena kita dipikul. Tugas kita hanya jalanin, ya dijalanin aja, nggak usah dipikul. Mau jadi pengusaha yang gini, oke alurnya ke sini, kita coba ke sini. Oh gagal, kita coba lagi ke sini. Oh gagal, kita coba lagi ke sini. Biar nggak frustasi gitu sih. Ya disiapin dulu hatinya, biar nggak terlalu ngerasa berat. Karena biasanya orang putus asa itu kalau ngerasa udah berat, udah frustasi. Yang paling penting kita ingat, tujuan mau sukses itu kemana dulu. Kalau tujuan kita sukses mau ke memperkaya diri sendiri, pengen beli ini, beli itu, nanti kalau nggak kecapai itu sakit jatuhnya. Tapi kalau dari niat awal kita pengen, oke lah saya pengen bermanfaat bagi orang, mau tercapai nggak tercapai itu kan tujuannya sudah bagus.